Apa saja ibadah? Apa saja? Misalnya yang ritual nih, misalnya sholat, itu betul-betul membersihkan jiwa. Kita sudah bahas dalam Minhajul Qasidin kemarin tentang fungsi toharoh, membersihkan dari wudu. Kita lihat dari seluruh fungsi gerakan sholat, rukun dan sunnah-sunnah dalam sholat. Belum bacaannya, belum menutup auratnya. Terus kenapa konsep tentang kiblat, ya, dan seterusnya. Dan menunjukkan sekali lagi yang penting bukan fisikly, seluruh ibadah kita ini selalu ada rukhsah. Wudu kan pakai apa? Air. Kalau nggak ada air, tayamum. Salat harus dilakukan berdiri, ya. Kalau sakit, berdiri juga, ya. Kalau sakit berdiri, di mana sakitnya? Kalau cuma sariawan, ya, jerawat, ya udah berdiri aja. Tapi bila tidak bisa duduk walaupun sehat, berbaring. Kalau tidak bisa berdiri walaupun sehat, duduk. Kira-kira ada rukhsahnya. Safar ada jamak qasar dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa yang prinsip adalah maknawinya. Terima kasih diri. Yang prinsip adalah spiritualitasnya, bukan sesuatu yang bersifat fisik. Nah, itulah yang kemudian harus dimaksimalkan oleh kita. Oleh karena itu maka namanya sholat, namanya puasa, namanya haji, umroh, bertoharoh, akikah, kurban, apalagi pokoknya ibadah-ibadah harus selalu kemudian kita ambil maknawinya. Dan di hadis yang teramat sangat banyak, di keterangan yang teramat sangat banyak, bahwa yang fisik itu malah diabaikan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya rubba shadimin laisa lahu min siyamihi ila ju'un atas. Ya, mayoritas orang yang puasa nggak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada apa-apanya, nol, kosong, ya, kecuali lapar dan dahaga. Coba kita udah capek-capek bangun, udah nggak makan, nggak minum, sampai dengan maghrib, selesai nggak ada pahalanya, karena bukan di situ esensinya. Sholat kalau nggak khusyuk, batal seluruh pahalanya. Walaupun haram hukumnya kita mengulangi sholat yang dirasa tidak khusyuk, haram. Jadi nggak boleh. Saya nggak khusyuk sholatnya mau diulangi lagi, nggak boleh. Itu haram. Pengulangan sholat itu tidak boleh. Kalau sudah tidak khusyuk, sudah lapur. Apa lapur bahasa Indonesianya? Lasut. Hangus. Tidak ada maknanya. Itu ya. Karena apa? Karena itulah pentingnya. Jadi agar kemudian kita memaksakan diri untuk setiap sholat kita khusyuk. Nggak ada pengulangan. Nggak boleh. Tadi saya sholat ngomong dari awal sampai akhir, kayaknya nggak bakal. Nggak bisa sudah. Itu haram, mengulanginya itu haram. Nah, kalau diperbolehkan mengulangi agar khusyuk, gawat. Banyak orang sholat nggak selesai. Nah, sholat maghrib sampai isya belum kelar. Kasihan sholat isya, nggak tidur sampai subuh, kan? Jadi oleh karena itu ini hikmahnya. Kenapa kalau sholat tidak khusyuk tidak perlu diulangi. Tetapi tentu saja setiap sholat kita tetap harus khusyuk. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pentingnya khusyuk, hukumnya sunnah. Nggak dibikin wajib. Karena yang wajib itu tadi syarat dan rukun saja. Tetapi bicara tentang tentang khusyuk lain lagi ceritanya. Begitu juga haji. Di dalam haji ini ada sebuah kasus di zaman ketika hajinya Rasulullah SAW. Ada orang datang ke Makkah nggak bawa apa-apa. Kan kita datang ke rumah Allah, nanti Allah yang ngasih. Jadi nggak bawa apa-apa, sampai ke Mekah dia minta-minta. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwaru. Hendaklah kalau mau haji berbekal. Jadi kita harus berbekal. Semua ongkosnya harus ada, untuk akomodisnya, untuk
hotelnya, untuk segala macamnya harus lengkap. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengakhirinya dengan apa? Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ya, umat Islam memang beragam juga. Hanya udah katanya berbekal takwa aja. Tidak bisa, itu hanya sebaik-baiknya. Artinya dari yang paling baik dengan yang baik-baik harus dibawa bekal. Wattaquni ya ulil albab. Jadi ketika berbicara bekal begitu. La yanalallahu wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan dagingnya. Yang akan sampai kepada Allah apa? Ketakwaannya. Tapi kalau kita lihat persyaratan kurban kan berat. Kalau kurban berat, jantan, cukup umur, ganteng, kaset, tidak cacat, tidak gila, tidak pecah, berat. Tapi sudah kita buat segala macam, ujungnya katanya darah dagingnya kagak dinilai. Yang dinilai adalah ketakwaannya. Jadi sekali lagi seluruh prosesi ibadah itu semuanya adalah tazkiyatun nafs. Kalau disederhanakan, tugas kenabian itu adalah menyuruh kita membaca Al-Quran rutin sesering-seringnya sebagai akses kita atas kebenaran. Kemudian terjadi connecting yang luar biasa, hubungan kita, sinyal kita kuat dengan Allah. Karenanya maka kita sembah itu amal dengan apa? Ibadah. Itu kira-kira. Jadi kalau disederhanakan, ibadah saja Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertama koneksi tercipta, yang kedua kita betul-betul membina diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah. Jadi jangan pernah mempelajari Islam secara detail kalau kita tidak pernah tilawah, kalau kita bolos-bolos, bolong-bolong ibadahnya. Jangan pernah memahami Islam secara detail. Ngaco kita insya Allah kalau kemudian kita kupas bagaimana politik dalam Islam. Yang mulai meneliti tentang politik dalam Islam agar kemudian mendapatkan hasil yang terbaik adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan selalu membersihkan diri. Ekonomi Islam bagaimana? Itu pun juga sama. Bagaimana pendidikan dalam Islam? Sama. Bagaimana menjadi perempuan yang baik menurut Islam? Ya, karena kalau dipelajari detail Islam syariat ini tanpa iman, semuanya akan menjadi ngaco. Gimana nih Islam adil? Masa laki-laki cuma dua? Laki-laki cuma dua. Masa laki-laki warisannya 2 kali lipat dari perempuan? Wah, tidak adil. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'. Itu ayat bias gender. Laki-laki dan perempuan itu setara. Masa laki-laki itu kemudian harus menjadi qawwamnya perempuan? Bingung kalau kemudian dibahas itu. Riba diharamkan. Islam gimana? Yang diharamkan adalah bayar dan diharamkan riba. Kan? Kalau tidak dengan koneksi yang baik dan tidak selalu rajin melakukan tazkiyah, maka dia akan mengatakan al-bai'u mithlul riba, bahwa yang namanya perdagangan sama saja dengan riba. Dan ini adalah dari sisi bahasa, ini adalah keterlaluan. Kalau menyebut begitu itu keterlaluan. Karena innallaha harrama riba, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perdagangan dan Allah mengharamkan riba. Terus dijawab innal bai'a mislu riba. Itu keterlaluan. Karena seharusnya kalau dalam bahasa yang normal, riba itu sama dengan perdagangan. Allah menghalalkan perdagangan, Allah mengharamkan riba. Kalau dalam bahasa yang benar, riba itu sama dengan perdagangan. Tetapi ini ngomongnya dibalik, perdagangan kayak riba. Itu orang kalau sudah mempelajari syariat tanpa tazkiyah dan juga tanpa selalu connecting dengan kebenaran.
Bisa dipahami ya? Apa saja? Khitan jadi ribut, jilbab. Kalau tidak dengar ibadah orang-orang yang beribadah susah. Ya. Ini penting untuk selalu dipahami. Sehingga karena ini wazifatul Rasul, ketika kita mendakwakan Islam kepada banyak orang, jangan dibahas detail pada hal-hal yang bersifat rinci di kitab dan sunnah, jangan. Akan terjadi penolakan. Sekali lagi, akan terjadi penolakan. Maka ajarkanlah selalu kepada masyarakat itu adalah tadi baca Al-Quran dan selalu lagi ibadah. Ini yang harus kemudian diajarkan dan dibiasakan di bawah masyarakat untuk melakukan bersama-sama kita. Inilah yang menjadi modal agar Alkitab As-Sunnah itu bisa diajarkan. Ya. Misalnya saya suka ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ustaz, apa hukumnya katanya sekarang kan ada model kerudung, perempuannya si rambutnya pendek. Terus ada model kerudung kalau dipakai itu ada sanggulnya. Ada sanggulnya. Kan Ustaz itu dalam hadis katanya itu pungut unta. Berarti itu tidak boleh. Itulah kalau belajar Al-Quran dan Al-Sunnah tanpa ibadah dan tanpa tasbih dan tanpa. Kenapa? Nggak penting soal pakai pungut itu. Yang penting apakah dia pakai jilbab atau tidak. Itu yang penting. Yang lebih penting lagi, nggak apa-apa nggak pakai jilbab juga, asal dia rajin sholat tahajud dan apa? Bersedekah, berinfak, dan dia puasa dan dia tidak iri hati, dia selalu care dengan yang itu lebih penting. Jilbab nggak penting. Serius saya ngomong. Pakai letak kanan, letak kanan. Dari letak kiri. Apakah Rasulullah SAW ketika mendakwakan Islam di Mekah itu menghancurkan berhala? Tidak. Malah Rasulullah SAW banyak sekali melakukan sholat di mana? Di Ka'bah ada berhala. Jadi mau kita ada masjid pakai badut nggak mau sholat di situ. Bukan saya kan. Ini hebatnya tazkiyatun nafs. Makanya Hasan Al-Banna mengatakan dakwah kami adalah bil hubb, dengan cinta. Bukan dengan pedang, dengan kekerasan. Wah, kita belajar ini, ya bagus belajar. Memang tidak boleh, tidak harus dipelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau dia lebih serius ke sunnah aja, hidup bingung, susah. Di sunnah, pokoknya kita amalkan sunnah Rasul, susah. Kalau connectingnya nggak dipelihara, proses tazkiyahnya tidak ada dilakukan maksimal, susah. Berpakaian, kan dalam fikih ada al-libas waz-zina, tentang pakaian. Wah, kalau berpakaian kita bahas itu, jadi bingung. Misalnya laki-laki katanya Rasulullah itu tidak isbah, wah ribut saja. Ya. Kata sholatnya sendiri, kalau didetailkan juga jadi nggak nyaman, nggak khusyuk. Sholat itu Ustaz harus rapat, betul? Dia harus rapat. Tapi yang penting bukan rapat, yang penting khusyuk. Kalau rapat, jadi dia sesuatu yang lihat orang, sibuk lihat orang. Di depannya, wah di depannya itu nggak isbal, wah datang rapat. Imamnya, wah dicukur jenggotnya, wah dia ngasih sholatnya ini kita fasik dia. Khusyuknya hilang. Pas dia disuruh jadi imam juga nggak bisa bacaannya jelek juga. Karena ternyata pas dicek baru tahsin aja, baru belajar 2-3 bulan udah nggak bisa. Ta'lim
ilmu kita bersunnah nggak bisa, kecuali kemudian orang-orangnya ada. Saya dulu waktu kuliah di Madinah, saya kuliah hadis. Kuliah hadis itu dianggap sebagai kuliah yang paling sulit, memang paling sulit. Untung saya juga dapat LC, hampir-hampir tuh nyaris saya dapat itu LC, saking susah. Di antara pelajaran yang paling hadis gitu, karena ini kan kuliah hadis ya, yang paling hadis banget gitu, itu adalah takhrij. Bagaimana kita mencoba mengeluarkan hadis, karena dengan takhrij itu nanti menyeleksi, memutuskan mana yang hasan, mana yang bagus, khususnya takhrij. Dan itu pengenalan kita terhadap seluruh itu pelajaran yang paling rumit. Tapi alhamdulillah dianugerahkan zaman saya itu ketika itu gurunya dahsyat. Itu tahun 90-an sudah pakai whiteboard, dia kalau ngajar bawa spidol warna-warni ditulis gitu Pak, tapi dari sini kemudian dia pulang itu nggak bubar, kelas nggak bubar, nyatat catatan. Jadi dia kalau nyatat tuh ngajar itu catatan tuh satu bar itu catatan. Kalau sekarang kan ada yang modelnya bisa di copy dan di print. Dulu belum ada, cuma tuh jadi kita habis bubar itu di situ. Guru dosen berikutnya masuk masih nulis. Wah, itu hebat dulu. Semua orang terganggu. Sampai kan kalau orang Afrika kan suka penyakitan nih malaria. Kan kalau sakit nggak masuk kuliah, kecuali kalau dia ngajar datang. Itu sampai malaria. Bunyi itu kan kursi. Kan aslinya nih luar biasa. Namanya Syekh Abdul Aziz. Saya ada pertanyaan dari orang Afrika sama orang, kalau saya orang Filipina itu pertanyaan, Ustaz, ini luar biasa, ini canggih sekali. Dengan demikian kita sangat meyakini kebenaran hadis. Tapi kita ini kalau pulang nanti ke tanah air masing-masing nggak bisa melakukan semuanya. Terus apa nasihatnya? Antum datang ke Madinah ini untuk berilmu. Pulang ke kampung negara masing-masing, kalian tuh berdakwah. Kamu pulang ke sana jangan ngajarin ini. Ajarin mereka bagaimana baca Quran yang baik, katanya. Ajar mereka bersama-sama baca Quran. Ajarin mereka sholat. Pahamkan kepada mereka maknanya dari sholat. Itu aja. Nasihatnya begitu. Ya kita diam semua kan, kita pengen wah ini luar biasa nih. Udah ya, pulang ngajarin sholat, dirikan masjid, gemarkan kepada Islam. Ya, saya ini jangan diajar. Ini buat pengantar aja kamu pengalaman bahwa kamu pernah belajar. Saya tahu dan saya paham jawaban itu disampaikan karena dia melihat realita kondisi umat Islam sekarang. Kondisi umat Islam sekarang ini termasuk juga disampaikan oleh Said Hawa dalam mukadimahnya dalam buku Tazkiyatun Nafs ya, Mustakhlas di Tazkiyatun Anfus bukunya itu bahasa Arabnya, dia ringkasan yang amat sangat ringkas dari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Pak Ghazali ada. Dia juga mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali ketika itu melihat realita kaum muslim lagi terpuruk. Imam Al-Ghazali yang dilakukan bukan mengajarkan Quran, bukan mengajarkan hadis, malah hadis-hadisnya juga banyak yang doi apa segala macam. Kenapa? Karena dia lebih fokus kepada tazkiyatun nafs. Apa hasilnya? 2 generasi berikutnya muncullah tokoh yang sangat berpengaruh di dalam Islam. Jadi tazkiyatun nafs ini penting. Abdul Qadir Jailani, apa kita mengenalnya? Tokoh spiritual, ahli sufi segala macam. Tetapi apa yang kemudian dihasilkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani 2 generasi berikutnya, artinya dia tidak bertemu dengan Syekh Al-Ghazali. Abdul Qadir Jailani adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah Islam. Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina dan memenangkan pertarungan dengan salib yang sudah berlanjut lebih dari 2 abad. Ini
tarbiyah ini, masalah tazkiyah ini menjadi sangat penting. Makanya tadi saya mengatakan bahwa tarbiyah adalah tazkiyah. Perjuangan tarbiyah bukanlah perjuangan instan. Perjuangan tazkiyah bukan perjuangan instan, tetapi ia berpanjangan. Ya. Jadi bukan basa-basi, ya. Screening ruhiyah, pertobatan nasional, itu bukan basa-basi. Tapi itulah kenyataan perjuangan kita memang dengan itu. Kita tidak kemudian sibuk dengan hal-hal yang kita benci, yang kasat mata yang kelihatan, bukan. Tetapi ada lagi sesuatu yang tidak kelihatan. Dan itulah tugas kenabian Muhammad SAW. 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah, itu yang diminta. Quran Nabi baca, bikin halaqah Quran. Dan halaqah Quran ini dahsyat loh, jangan dikira yang, karena memang saya katakan tadi buta huruf tadi, sehingga kemudian kemampuan mendengar ini dahsyat. Ya. Abu Jahal dan beberapa orang Quraisy lainnya itu sampai hampir terpincut. Dia keras sekali menentang Muhammad SAW, tapi dia senang kepada Al-Quran Karim. Maka ia berpikir, wah ini kalau dibiarin begini, lama-lama gua jadi Islam juga, kira-kira begini. Ini harus kita tutup ini telinga. Maka kemudian diawali di masa itu ada yang disebut dengan apa? Hiburan malam. Hiburan malam itu baru ada di situ dan digemarkan tiap malam. Ya. Dari mulai OPJ, pas mantap, ya. Bukan 4 mata, gitu ya. Segala macam ada sampai malam hari. Malah sekarang bukan hanya malam hari, dari pagi, ya. Dari mulai dahsyat, mantap, ampuh, mantap. Belum lagi bukan hanya sinetron, bukan hanya putri yang tertukar sekarang ya. Sampai haji kubur aja dibikin hiburan macam-macam, hiburan aja. Ini sudah dilakukan oleh siapa? Oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Diabadikan di surat Luqman, qaminan nasi may yashtari lahwal hadith. Dan dari sebagian manusia ada yang berbisnis hiburan. Ya, ada yang berbisnis hiburan. Liyudilla an sabilillah bighairi ilmi. Untuk menyesatkan orang tanpa ia sadar, tanpa ia tahu bahwa dia disesatkan. Ya. Hafidh Diana Rosa lagi berserius sekarang memfilmkan ketika Mas Gagah pergi. Hampir 3 tahun atau 4 tahun tidak pernah ada kesesuaian dengan skenario. Dan sekarang skenario-nya ditulis sendiri, harus selesai Maret ini. Sudah bolak-balik ditolak, dibalikin tadi. Kenapa? Unsur hiburannya kurang. Kurang seru, jadi kurang dramatisasi. Bolak-balik, nggak selesai. Cari bintangnya juga susah. Saya pernah membantunya, akhirnya juga punya, saya juga dikalikan. Sulit. Hiburan. Nah ini harus difahami, ini sudah ada dari zaman jahiliyah. Liyudilla sabilillahi bighairi ilmi. Bukan hanya itu. Lihat takhidaha huzwa. Menjadikan hiburan itu sebagai olok-olok kepada apa? Kepada agama, kepada din. Ya kalau sudah kepada din berarti kan kepada Allah, kepada Rasul, kepada nilai-nilai agama dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka siksa. Coba perhatikan ayat ke-7-nya. Itu dari tadi dibuat. Jangan disimpan misalnya. Saya bilang jangan disimpan. Saya tadi pulang aja. Tahu-tahu disimpan. Ayat 7-nya Surat Luqman, surat ke-31. Atau dari surat 6 ayat 6. Wa minan nas nomor 6 ayat 6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi yudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Ulaika adzabun muhin. Bagi mereka siksa yang menghinakan. Lanjut ayat ke-7. Wa idza tutla alaihi
ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Atau bagaimana? Dan di antara manusia yang nomor 7, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Nah, itu. Makanya saya pahamkan tadi bahwa yang namanya tilawah Al-Quran adalah aksesibilitas. Terbukanya akses kita dengan kebenaran. Saya pahamkan dengan istilah connecting. Sinyal kuat. Ini ada orang Indonesia di sini. Sinyal kuat. Atau sinyal bagus. Ada orang Excel udah pindah ke telinga. Ada Pak Dodi suka di sini. Udah pindah ke telinga. Bila ada orang telkomsel ya ada di sini. Jadi sinyal connecting itu pemaknaan daripada tilawah. Karena begitu tadi, ketika kemudian dihalangi oleh hiburan, ketika mendengar Al-Quran itu wallah mustakbir, berpaling dengan penuh kesempurnaan. Malah kemudian ada dua, ka'alam yasma'a, kayak nggak mendengar gitu, kayak nggak dengar. Ka'anna ma fi udunayhi waqra, dua kali. Seolah-olah dia tidak mendengar, seolah-olah sepertinya disumbat yang sangat kuat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi sekali lagi berbicara tentang tasbih ini menjadi teramat sangat kacidah pisah pentingnya, ya, sangat penting sekali. Kenapa? Karena inilah yang menjadi modal agar kemudian kita menerima Al-Quran, menerima hadis, sistem Islam dan sebagainya. Ya. Suka ada pertanyaan, mana nih sistem Islam mau kita bertanya? Contohnya mana? Contohnya mana? Tidak pernah contoh, tetapi harus dimulai. Nah, itu kita lihat modelnya mana nih? Islam Saudi, Islam Iran, atau Islam Indonesia? Mana contohnya? Kita tidak butuh contoh. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih dari sifat-sifat kotor, memiliki sifat-sifat terpuji, karena disitulah maka kemudian Islam bisa laksanakan. Kata Imam Al-Qudaymi kalau nggak salah ya, aqim dalatal Islam fi qulubikum tuqam fil ardi fi ardikum, ya. Aqim pokoknya kalau di Indonesia kan, dirikanlah negara Islam itu di hati-hati kalian, maka ia akan tegak berdiri di bumi kalian. Ya, jadi pentingnya apa sekali lagi? Tazkiyatun nafs itu. Oh, alam besar. Ternyata jam saya sudah menunjukkan jam 7. Jam 7 Ibu, kurang 20. Ada pertanyaan? Tidak ada sebetulnya. Ada. Oh, Pak Mas. Ada kalimat di tengah tadi masalah pentingnya tazkiyah, sehingga tidak terlalu penting yang sifatnya, kalau nggak saya katakan itu yang sifatnya fisik. Ya. Nah, ada beberapa kajian yang bab tazkiyah itu ada statementnya hampir mirip. Sudah, ini bab sholat ya. Sudahlah bab sholat, nggak usah terlalu ribut bab itu. Yang penting hatinya itu fokus khusyuk, sampai yang saya sebut ekstrim itu, kalau kamu mau sujud lama-lama ya sujudlah selama-lamanya, asal tidak lagi jamaah ya. Sesuka-suka, yang penting nyaman apa gitu. Sehingga muncul, tapi kan ada pemahaman kembali, muncul semacam ada syariat baru gitu. Mana yang mana yang sujud lama banget kan. Rasulullah itu udah ada Rasulullah sampai mana? Rasulullah tuh sesuka-suka nyaman-nyaman. Sesuka-sukanya Rasulullah. Atau tahu kan gambaran tentang bagaimana Qiyam mulai Rasulullah yang lama? Ya, kata Ibnu Abbas, rukuknya sepanjang berdirinya, sujud pertama sepanjang rukuknya, sujud yang kedua sepanjang sujud kedua, sujud pertama.
makanya berdirinya lama nggak? Salah satunya adalah Fatihah dengan Al-Anfal dan At-Taubah satu salat. Al-Baqarah 2 kali 2 rakaat. Lama kan? Taruhlah dia berdirinya itu bacaan dan lain sebagainya 10 menit, rukunya berapa menit? 10 menit berimajinasi. Sujud pertamanya 10 menit, sujud yang kedua 10 menit, satu rakaat 40 menit. 8 rakaat ya kalikan saja. Makanya jelas qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus aw zid alaihi. Bangunlah di waktu malam. Kapan? Ya bisa lebih sedikit atau lebih banyak. Setengah malam atau lebih itu dia lebihnya ke sebelah sana. Kurang itu berarti ke sepertiga akhir atau lebih berarti 2/3. Ya, kalau malam itu misalnya hitungannya dari jam 8 sampai jam 4 atau sampai ya kalau jam 4 yang mudah hitungnya. Berapa tuh? 8 jam 4 kan 8 jam. Berarti yang disebut dengan qumil laila itu kapan? Jam 12 nisfu atau jam setengah 10 atau jam 10 lah, jam 10 jam 8 tidur, jam 10 bangun, itu udah yang mulai. Atau paling sedikit adalah jam 2 sampai jam 4 sampai akhir. Kemudian ada pertanyaan, itu iseng aja, Ustaz katanya disunahkan tidur setelah tahajud. Ada. Kalau tidur sudah tahajud lewat subuhnya. Enak aja tuh pertanyaan tuh. Kalau tidur sebelum tahajud, ya. Kalau setelah tahajud nggak ada. Ya. Jadi silakan puasa. Itu justru sunnahnya begitu. Belum. Yang dimaksud belum selesai. Jadi poinnya tadi saya mau tanya gini, sampai si statement itu ada pertanyaan, itu sujud lama-lama. Kalau berdiri kan baca Quran bisa megang dia. Ngapain gitu? Sampai dijawab sama ustaznya itu, ya suka-suka, terserah mau curhat, mau apa, boleh aja gitu. Betul. Ya apa saja itu sebetulnya yang positif. Gak mungkin kalau gitu membayangin Gangnam Style. Oke lah. Jadi yang pas dan sesuai dan yang baik-baik gitu ya. Membayangin kawin lagi, gitu. Dipestakan apa segala macam itu lah. Dapat restu dari istri pertama, pengantinnya dia digandeng sama istri pertama. Gak usah ya begitu lah. Sudah? Ada lagi? Silakan. Dalam. Bu. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa tazkiyatun nafs itu lebih diutamakan. Ya. Bagaimana kalau dalam konsep pendidikan anak gitu Ustaz? Karena selama ini saya berpikir kalau kita bicara tazkiyatun nafs itu seakan-akan kita ada pada usia dewasa atau orang yang sudah pada fase pemahaman gitu, pada fase penghayatan. Bagaimana kita dengan anak-anak yang misalnya kalau kita lihat fenomena di pesantren-pesantren atau tempat-tempat yang menghafal Al-Quran, mungkin sebagian anak-anak merasa terpaksa dan lain-lain gitu kan. Bagaimana mereka bisa konsep yang seperti Ustaz katakan tadi begitu, atau mengajarkan misalnya sholat kepada anak-anak sholat yang benar dan lain-lain. Mereka belum berada pada tazkiyatun nafs tadi. Salatihum abda'us sabah wadribuhum wahum abda'ul asyar. Pernah dengar di situ? Apa artinya? Perintahkanlah anak-anakmu salat ketika usia 7 tahun. Pukullah mereka di usia 10 tahun. Itu hadis sahih. Itu menunjukkan kepada kita bahwa untuk anak-anak, maka saya katakan tadi kan, yang pertama koneksikan dia dengan kebenaran, yaitu melalui Al-Quran Al-Karim. Berarti anak dari sejak awal dia diajarkan tahsin, tahfiz, bacaan yang bagus, hafalannya dan lain sebagainya. Dihafalkan, nggak apa-apa. Ya,
dia dengan hafal Quran kan alhamdulillah ya, tinggal bisa sama ibu bapaknya diumrohkan, itu alhamdulillah ya, kayak di Bali kemarin. Gitu. Jadi lakukanlah itu semuanya. Didikan mereka tentang sholat. Karena saya katakan lagi tazkiyatun nafs itu adalah ibadah, kan? Itu saya katakan ya. Kalau di bahasa sederhanakan saya katakan tadi, sehingga di bahasa sederhanakan tazkiyatun nafs itu kita ajarin ibadah. Ibadah itu apa? Sholat, puasa, segala macam. Jadi anak itu diajarkan tentang sholat. Diajarkan tentang itu tazkiyatun nafs. Anak obrolan nanti akan nyambung, nanti ada pertanyaan dari anak. Dan anak itu intinya kan kalau anak kita itu kalau kita apresiasi apa saja gitu. Dia melakukan sesuatu kita apresiasi, dia senang. Kalau kemudian kita tidak mengapresiasinya malah kita menunjukkan ketidaksukaan, anak juga mikir nggak mau diulangi lagi di kemudian hari. Apa saja. Nah, oleh karena itu kalau dia hafalan Quran misalnya atau hafalan doa, kita apresiasi. Kan begitu. Anak gak wajib sholat, tiba-tiba aku mau sholat, harus diapresiasi. Kamu mau nanti ada sendiri atau belum? Nggak bisa begitu. Harus diapresiasi, ditunggu, diajarin gurunya segala. Lagi mau, lagi pengen. Itu tazkiyatun nafs. Terus habis sholat, dipeluk sama kita, terima kasih kamu ini ini kayak gini nih soleh, harus PDB-nya begini kan gitu kan. Itu tazkiyatun nafs. Makanya Rasulullah SAW mengatakannya muru auladakum bis-shalah. Perintahlah mereka untuk sholat ketika 7 tahun. Nah artinya sebelum 7 tahun anak itu sudah mengerti segala sesuatu tentang sholat. Ketika usia 7 tahun baru diperintah sholat. Karena memerintahkan sesuatu kepada seseorang tanpa dia ketahui apa yang diperintahkannya nggak bisa diamalkan. Misalnya, Neng, kita punya anak gadis perempuan. Neng, ke warung ya, sono beli bawang 1000, terus cabai rawit, terus tambah gula merah, terus wortel deh, 2-3 biji aja wortel. Jangan lupa bawang daun dan kemanginya juga. Ya. Ya garam sama itu. Berapa tuh perintahnya? Banyak nggak? Bisa nggak dia belanja? Bisa nggak? Pasti bisa. Kenapa dia bisa? Karena dia sudah mengerti apa yang disebut dengan kemangi, apa yang disebut dengan apa tadi saya bilang, dan seterusnya, semuanya dia tahu, sehingga dia bisa dan dia tidak akan salah, nggak mungkin ke toko besi dia, dan dia juga sudah perhitungkan berapa biayanya, sudah dihitung tuh berapa harganya, kembaliannya dibawa. Baru kemudian kita berani memerintahkan. Berarti kalau kita sholat, kita harus tahu, dia tahu harus wudhu dulu. Kalau anak saya perempuan dia pakai mukena, laki juga menutup auratnya, dia cari sejadahnya, cari menghadap ke kiblat, dan dia tahu berapa rakaat yang akan dikerjakan dan bagaimana rakaatnya itu yang terlihat. Berarti dengan demikian ngajarin sholat itu sebelum 7 tahun. Karena di usia 7 tahun bukan lagi perintah mengajarkan sholat, tetapi sudah memerintahkan dia sholat. Kalau sudah 10 tahun perintahnya lebih keras, tidak boleh ditinggalkan usia 10 tahun. Apakah sudah wajib sholat? Belum. Dan akhir balik biasanya 12-13. Tapi pukul kalau nggak mau, didisiplinkan sampai kemudian dia akhir balik. Sudah akhir balik nanti tinggal mengalir. Begitu kira-kira. Sekarang perempuan lagi, jilbab. Ajarkan jilbab kepada anak-anak sejak TK. Saya dulu ngantar si Sumaya kelas 1 SD di negeri. Yang pakai jilbab seorang, semuanya siswinya nggak ada yang pakai jilbab. Kan biasa banyak pengantar itu ibu-ibu itu ya. Pas lihat Sumaya pakai dulu, aduh bapak kasihan, nggak dipanggil dia pakai bahasa Sunda. Aduh bapak kasihan nggak pakai anak belum pakai jilbab atau saya jawab. Iya, makanya saya sengaja dikirimin biar nanti kalau udah gede nggak kayak kalian ini. Kan nggak ada yang gini bang, mau kalian ini. Cuma saya ngomongnya dalam hati. Ditipu,
Dan alhamdulillah, ya itu lah ya, karena saya punya anak perempuan 4, nggak kayak Ustaz Arman, kan cowok semua anaknya. Jadi ya ada satu perempuan. Jadi ini jadi penting begitu. Jadi itu adalah tazkiyatun nafs, mendidikan mereka, membangunkan di waktu subuh. Kalau soal mereka itu mengerjakan atau tidak itu perkara lain. Tetapi terus dididikan seperti itu sehingga itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nah, tentu beriringan dengan waktu kita juga menyengajakan meluangkan waktu untuk bicara. Ingat ya, bahwa manusia ini intinya ngobrol, intinya berkomunikasi, harus ngobrol, harus ketemu. Ya, hanya jangan ngobrol doang. Saya selalu menyebutnya ada siklus, yaitu dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan. Pembiasaan itu termasuk penyiapan sarana dan prasarana, itu pembiasaan. Jadi anak tuh misalnya harus ada kepemilikan ya, sejadahnya, sarungnya, kopiahnya, misalnya kalau laki-laki. Untuk sholat ya, kalau perempuan harus punya kepemilikan, dia punya mukena dan lain sebagainya. Dan dibikin dia hormat terhadap mukenanya karena dia adalah perawat untuk sholat misalnya. Dan ini terus punya Quran sendiri, punya mushafnya sendiri yang dia harus baca setiap hari. Dan seterusnya itu bagaimana pensaranaan. Mungkin juga rihlahnya ke tempat mana kita rihlah tidak harus dihitung, tidak selalu ke tempat main, apalagi time zone atau apa segala macam ya. Tetapi cobalah bawa anak itu ke perpustakaan, bawa ke masjid-masjid besar ya, dan seterusnya. Ini adalah hal yang membuat mereka menjadi merekam gitu terhadap apa yang kemudian kita lakukan. Nah, ketika ia dewasa, baru akan lebih mudah diarahkan ya, untuk mempelajari Quran, mempelajari hadis, mengenal tentang prinsip Islam dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja proses tazkiyatun nafs itu tetap harus berjalan, tidak pernah berhenti begitu ya. Karena sekali lagi Allah SWT sampai berapa kali tadi? 11 kali bersumpah untuk menerangkan pentingnya